Sekarang saya coba turunkan dulu sebentar. Perhatikan, fokus pelan-pelan, kita ambil pengetahuan dari dasarnya dulu. Kita mulai dari hadisnya dulu. Hadis. Kalau hadisnya sudah paham, baru kita turunkan ke sanadnya, baru kemudian ke ilmu matannya. Baik, yuk kita lihat sebentar. Segala yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, sifat, sikap dan segalanya yang diketahui dengan silsilah riwayatnya serta adanya isi yang disampaikan. Nah, para ulama kemudian berusaha mengumpulkan hadis-hadis ini, dicari, ditemukan, sampai muncul kemudian ada kitab-kitab hadis yang populer kita dapati sampai dengan saat ini. Nah, saya mau berikan ilmu dulu, ini penting untuk diketahui. Jenis-jenis kitab-kitab hadis atau kumpulan-kumpulan hadis yang sekarang menjadi kitab, itu setidaknya dibagi sampai 4 sampai 5 bagian. Saya ulang ya, dibagi 4 sampai 5 bagian. Saya istilahkan dulu. 1, ada yang disebut Al-Jami'. Kedua, ada yang disebut dengan As-Sunan. Ada yang disebut dengan Musnad, Al-Musnad. Yang keempat, ada yang disebut dengan Mu'jam, Al-Mu'jam. Dan sebagai tambahan, ada yang disebut dengan Al-Mukhtarat. Fokus ya, kita belum belajar ilmunya nih, kita baru belajar kualifikasi hadisnya. Ya, klasifikasi kitab-kitab hadis yang ada sampai sekarang. Awas, hati-hati, ini nanti penting supaya saat Anda akan beli kitab hadis, Anda mengerti apa yang harus dibeli. Kebutuhan Anda yang mana? Jangan-jangan Anda butuhnya sunan, tapi kok belinya jami, nggak akan nyambung tuh. Ya, jelas ya? Yuk, lihat sekarang pelan-pelan. Pertama, ada yang disebut dengan Al-Jami', yaitu kitab hadis yang menghimpun aneka persoalan secara global, secara luas. Bahannya komprehensif, tapi masih cukup luas. Tidak spesifik di bidang tertentu. Ya, misal, dia tidak membahas fikih aja. Atau misalnya membahas urusan muamalah saja, kan? Nah, tapi masih dibahas secara umum. Jadi persoalan iman ada di situ, persoalan ibadah ada di situ, persoalan muamalah ada di situ. Diambil hadis-hadisnya secara umum di situ. Ini yang disebut dengan Al-Jami'. Kitab hadis yang paling populer masuk kualifikasi ini atau klasifikasi ini ada 2 yang paling sahih sampai dengan masa kini. Yang pertama yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari. Kedua yang dikumpulkan oleh Imam Muslim. Yang Anda sering istilahkan dengan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, 2 kitab ini masuk dalam kategori Al-Jami'. Ya. Bahkan kalau Anda buka misalnya bukunya Imam Al-Bukhari yang sering disingkat dengan Sahih Al-Bukhari itu judulnya bukan Sahih Al-Bukhari. Bukan. Judulnya cukup panjang, dimulai dengan kata Al-Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu namanya. Ayo ulang. Maka lebih mudah disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Tapi penamaan itu penting untuk menghadirkan pengetahuan yang isinya, sehingga ketika kita merasa butuh, baru kita dapatkan dan kita baca. Al-Jami, kata Imam Al-Bukhari, kitab saya ini termasuk kategori Al-Jami. Isinya masih luas, mencakup berbagai persoalan kehidupan. As-Sahih, saya pastikan semua isinya sahih. Tidak ada yang bermasalah. Al-Musnad, isinya tersambung sampai ke Nabi. Saya telah telusuri. Saya cari orangnya satu persatu. Saya tanyakan dari mana dia menerima sampai ke Nabi. Al-Mukhtasar, isinya tidak berbelit-belit, langsung pada intinya. Langsung ada esensinya. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya hanya ada contoh-contoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai bagaimana beliau taharahnya, bagaimana cara meningkatkan imannya, bagaimana di rumah tangganya, bagaimana beliau memberi bimbingan tentang bisnis yang baik, ada semua di situ secara umum. Tayyib. Wasunanihi, dan sunnah-sunnahnya. Ini kefakihan Imam Al-Bukhari. Dia tidak semua yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW, beliau sendiri praktekkan. Ada yang beliau sampaikan, tapi nggak beliau kerjakan. Karena kondisi-kondisi berbeda. Ya, nanti kita contohkan. Ya, seperti tahiyatul masjid gitu kan. Nabi menyampaikan,
pada umatnya, ayo, kalau Anda mau masuk masjid, jangan langsung duduk, tapi salat dulu 2 rakaat. Kalau berniat untuk itikaf. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Tapi Nabi sendiri nggak praktekkan itu. Bukan karena nggak bisa, tapi memang rumahnya sudah di masjid, gitu kan? Karena rumahnya sudah di masjid, maka beliau tidak tahiyatul masjid lagi. Ya, karena keadaan di rumah, tinggal nunggu adzan, salat sunnah di rumahnya, kemudian setelah iqamat keluar untuk pimpin salat, setelah saya salat masuk lagi ke kamarnya, kemudian tunaikan salat sunnahnya di rumahnya. Taib, maka ini yang disebut dengan segala hal yang bersumber dari Nabi, yang kemudian beliau praktikkan langsung, itu yang disebut dengan sunnah. Jamaknya sunan. Wa sunanihi wa ayyamihi. Dan keseharian Nabi SAW. Termasuk nanti di situ ada 150 candanya Nabi. Kita bisa melihat. Kalau mau canda pun jangan berlebihan gitu kan. Tidak baik menghadirkan tertawa yang sampai mematikan hati. Ada di situ olahraganya Nabi. Bagaimana Nabi balap lari dengan istrinya Sayyidah Aisyah. Kata Aisyah, kadang-kadang saya yang menang. Tapi setelah saya sedikit gemuk, banyak berlemak, Nabi yang menang. Ya, bagaimana keduanya nonton olahraga bareng-bareng, bagaimana keduanya bercanda saat pulang Aisyah sedang sibuk dengan tepungnya, diambil oleh Nabi, dicolekkan ke keningnya, kemudian tertawa bersama di situ. Itu indah sekali, deh. Banyak hal yang bisa Anda hadirkan. Nah, kalau Anda ingin belajar keseharian Nabi secara umumnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka Anda bisa koleksi hadis ini. Jelas sampai sini? Baik, alhamdulillah. Sunan adalah kitab hadis, kitab kumpulan hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Yang disusun berdasar urutan fikih. Jadi babnya fikih. Misal, dimulai dengan babut taharah. Bagaimana bertaharah yang baik, cari air yang benar, bagaimana cara berwudu yang baik. Kemudian nyambung ke salat, bagaimana praktek salat sesuai dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai takbir sampai dengan salam. Terus lanjut lagi nanti ke muamalah dan seterusnya. Jadi babnya dimulai dari urutan fikih. Nah, kalau Anda ingin mencari kitab-kitab yang dengan itu Anda ingin belajar cara ibadah yang lebih spesifik, fikih yang benar sesuai dengan sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang Anda cari yang ini sunan. Kalau ini masih umum, awas ingin betulkan sedikit persepsi masyarakat awam. Mereka mengatakan, ada sebagian mengatakan, kalau nggak ada di Al-Bukhari, itu tidak sahih. Nah, ini belum belajar hadis ini. Belum belajar ilmu hadis. Hati-hati. Nggak semuanya ada hadis itu ada di Al-Bukhari. Tidak semua hadis ada di Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari kan punya keterbatasan. Ya, begitu beliau meninggal dunia, ada hadis-hadis yang belum dikumpulkan. Imam Muslim mengumpulkan. Imam Muslim meninggal dunia, ada hadis yang belum dikumpulkan. Zaman dulu kan tidak semua bisa disinggahi karena belum ada fasilitas yang memungkinkan. Sepeda belum ada, motor belum ada, kemana-mana jalan kaki. Ada keterbatasan di situ. Ya, Imam Muslim meninggal, Imam Al-Hakim Naisaburi meneruskan. Kemudian setelahnya disusun lagi oleh para ulama setelahnya, diklasifikasikan. Maka kitab-kitab hadis yang terkait dengan proses ibadah secara fikih disebut dengan sunan. Ya. Contohnya Anda dengar Sunan Abu Daud misalnya. Kan? Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Baihaqi, kan? Awas, hati-hati ya, karena Al-Bukhari itu masih umum. Umum itu artinya nggak spesifik. Jadi ada hadis-hadis tertentu yang memang nggak dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari, hanya mengambil bagian dari perwakilannya saja. Ya, misal hadis tentang sholat, nggak semua hadis praktek sholat ada di Al-Bukhari, tidak. Tapi secara umum ada gambarannya. Dari mulai takbir sampai dengan salamnya. Tapi spesifiknya Anda hanya bisa temukan di kitab sunan. Misal, Anda mau sujud itu kan? Kan bisa dengan dua cara ya. Bisa menggunakan lutut, bisa menggunakan telapak tangan. Itu Anda kalau cari dua cara ini, di hadis Al-Bukhari atau hadis Muslim, itu sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu Pak. Betul. Ya. Sehari lagi kita buat mikir, ngapain nyari di situ, nggak akan ketemu. Adanya cuma di hadis sunan ini. Ya. Di Abu Daud misalnya. Nomor hadis 838, pakai lutut dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah, nomor hadis 840 sampai 841, posisi paling kiri sebelah atas. Adanya di sini. Jadi kalau antum misalnya ingin mencari hadis-hadis koleksi fikih, sifat sholatnya Nabi, sifat taharahnya Nabi, bagaimana sifat bermuamalah yang baik, maka antum cari kitab ini, Sunan. Saya rekomendasikan kalau untuk belajar yang dasar-dasar, itu cari Sunan Abu Daud nih. Baik. Kalau mau agak sedikit lebih luas, cari Sunan At-Tirmidzi. Ya.
Sebentar, paham sampai sini? Baik, jelas? Alhamdulillah. Teruskan. Anda sering bertanya, ini Sayyidah Aisyah hidup bersama Nabi. Berapa sih hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah? Tayyib. Kemudian Abu Bakar menemani Nabi. Berapa sih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Ya, ada anak kecil namanya Abdullah bin Abbas. Ya, masih hidup bersama Nabi. Katanya sering mengikuti Nabi. Dia punya hadis berapa? Saya ingin lihat, gitu kan? Nah, kalau Anda ingin melihat orang-orang yang pernah meriwayatkan hadis, dari isi hadis yang pernah mereka kumpulkan dan dijadikan satu, kemudian sesuai dengan bab orangnya saja. Misal, Ibnu Abbas riwayatkan sekian hadis, ini hadisnya. Kemudian Abu Bakar sekian hadis, ini hadisnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ini hadisnya. Jadi hadis orang itu saja, maka kitabnya disebut dengan musnad. Jelas? Baik. Yang paling populer musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi nanti kalau ada hadis riwayat Ahmad misalnya, bin Hanbal rahimahullah, itu jangan diartikan sunan, jangan disebut sunan. Riwayat Sunan Ahmad, itu belum belajar hadis. Imam Ahmad disebut sunan, disebutnya musnad. Musnad Ahmad. Ya. Dan cara menuliskannya juga lain. Cara menuliskannya lain. Kalau ini misalnya Sunan Abu Daud, nomor hadis misal kan, tuliskan misal 838. Kalau musnad tidak. Ya, dia cara menuliskannya seperti ini misal. 1/259. Kalau Anda melihat seperti ini, biasanya dibaca apa ini? Biasanya jilid pertama ini halaman 259. Nah, dalam kitab musnad bukan begitu cara bacanya. Membacanya ini musnad pertama. Siapa musnad pertama itu? Dibuka di kitabnya. Oh, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya 2000 hadis. Nomor hadis 259. Jelas ya? Nah, apa pentingnya kitab musnad ini? Ini saya berikan sedikit rahasianya. Teman-teman yang belajar kitab musnad, ini diantara faidahnya untuk mengeluarkan karakteristik orangnya supaya mudah diteladani. Bisa, ibu sebagai seorang perempuan. Contoh teladan terbaiknya kan istri-istri Nabi. Kenapa Anda tidak keluarkan hadis-hadis langsung dari istri-istri Nabi SAW? Bagaimana Aisyah berinteraksi dengan Nabi? Bagaimana misalnya Saudah binti Zam'ah berinteraksi dengan Nabi? Bagaimana kemudian sahabat-sahabiah yang lainnya istri-istri Nabi berinteraksi dengan Nabi SAW? Keluarkan hadisnya, Anda pelajari, dan Anda insya Allah jadi perempuan terbaik di zamannya. Tinggal keluarkan aja. Ya. Sudah berapa tahun Anda jadi istri? Jadi ibu. Kenapa nggak dikeluarkan tuntunan hadis-hadis bimbingan menjadi istri baik? Bimbingan jadi ibu yang baik. Dan nggak ada contoh terbaik kecuali istri Nabi SAW. Keluarkan hadisnya dari kitab musnad, pelajari itu semua, praktekkan dalam kehidupan. Antum juga sama. Ya, kita ingin didik anak kita lebih baik misalnya kan. Bukankah ada di zaman Nabi anak-anak yang belajar pada Nabi? Abdullah bin Abbas punya 2000 hadis. Abdullah bin Umar 2800 hadis. Ya, ada Abdullah bin Amr bin As yang usia 9 tahun sudah jadi ahli fikih. Bukan cuma ahli hadis, ahli Quran, ahli fikih. Sampai minta pada bapaknya, nikahkan saya katanya, karena saya sudah paham istilah fikih semua. Usia 9 tahun. Anda bisa bayangkan. Nah, kita punya cita-cita bagaimana anak kita tuh 9 tahun bisa jadi hafal Quran, paham hadis, dan tahu fikih. Kenapa nggak Anda keluarkan hadis-hadis dia? Bagaimana cara beliau belajar, apa yang dipelajari, apa yang disampaikan. Ini poinnya. Ya, antum juga begitu. Ya, misal, kan sahabat Nabi tidak semuanya ustad. Malah sedikit yang ustad. Ali bin Abi Thalib itu kan, ada Mu'adz bin Jabal, baik, ada Abdullah bin Mas'ud. Umumnya apa? Umumnya Masya Allah ada yang pengusaha, banyak sekali. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ya, Abdurrahman bin Auf, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan mereka ahli surga. Bahkan Abu Bakar itu kan diantara sahabat Nabi yang pertama masuk surga. Tanpa hisab lagi. Pengusaha, bukan ustadz, bisa masuk surga. Tanpa hisab. Masya Allah. Bagaimana bisa seperti itu? Antum keluarkan. Bagaimana Nabi SAW membimbing mereka dalam berusaha. Keluarkan hadisnya, turunannya. Orang-orangnya keluarkan. Seperti apa gambarannya, gitu kan? Nah, ini poinnya. Hebatnya nanti diantara mereka asetnya masih ada sampai dengan hari ini. Ya, seperti pernah sering saya sampaikan. Utsman bin Affan, sahabat Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi. 2 putri Nabi, Anda bayangkan. Orangnya soleh luar biasa. Taat, sangat pemalu, sampai kata Nabi, malaikat Jibril kalau turun, ikut malu kalau lihat Utsman. Masya Allah gitu kan. Dan sibuknya luar biasa, bisnisnya sibuk luar biasa, asetnya banyak, sampai hari ini masih ada, tapi masih sempat menunaikan tahajud malamnya. Tidak ketinggalan sholat berjamaahnya. Dan bisa lancar, dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masuk surga tanpa hisab. Antum cek sampai dengan subuh ini. Cek, ya.
Menantu Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, gitu kan? Masya Allah, surganya belum jelas. Ya, jangankan masuk surga tanpa hisab, surganya belum jelas sampai dengan hari ini. Gitu kan? Seperti apa gambarannya? Kalau malaikat turun, belum tentu mahluk, lihat antum. Ya. Taib. Coba cek. Asetnya nggak sebanyak Utsman, tapi sibuknya lebih daripada Utsman. Berangkat gelap, pulang gelap, tahajud enggak, ya subuh kesiangan gitu. Masya Allah. Masuk surga pengen tanpa hisab, plus surga Firdaus lagi, gitu kan? Agak repot di sini. Nah, ini poinnya. Dia antum bisa keluarkan bagaimana tipikal beliau ketika berusaha. Ini sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Taib, teruskan. Mu'jam. Antum sering kali tanyakan, Ustaz, ini ada hadisnya enggak? Taib. Ini hadisnya di mana? Innamal a'malu binniyat. Ini hadisnya di mana? Bagaimana kualitasnya? Maka ulama sudah mulai fikirkan. Kalau ada orang-orang ingin mencari hadis, terlalulah dia mencarinya, dibuka satu persatu, maka kemudian dibuatlah satu rumusan yang disebut dengan kitab Mu'jam. Mu'jam. Kitab hadis yang disusun umumnya secara alfabetis. Ya, dari hijaiyah, dari hamzah sampai dengan ya. Jadi kalau antum misalnya melihat hadis innamal a'malu binniyat, ingin dicari, tinggal cari di huruf hamzah misalnya. Hamzah harakatnya kasrah. Innama diurutkan kelihatan, sampai. Zaman dulu belum ada komputer. Kalau sekarang mudah sekali, ya. Nanti pertemuan berikutnya insyaallah tolong diingatkan panitia ya. Saya mau tunjukkan nanti satu hasil karya, Masya Allah ya, sarjana-sarjana muslim yang menghadirkan satu konsep digital, perpustakaan digital, yang kalau antum pengen lihat hadis tinggal klik aja. Nanti saya tunjukkan, dan kalau mau copy, saya simpan nanti filenya selama sebulan di sini. Silakan antum copy itu sebanyak-banyaknya. Dan itu gratis, silakan. Saya senang kalau Anda tebarkan lagi, sehingga jadi kemaslahatan bersama untuk dipelajari. Nanti insya Allah ada koleksi-koleksi ratusan ribu kitab, bahkan mungkin masuk pada level jutaan yang nanti saya punya koleksinya. Itu keunggulannya, bukan cuma kitab yang disalin, tapi ada yang di copy, di scan langsung, nasakh. Di scan dari kitab aslinya, ada yang versi manuskripnya, ada yang versi salinannya. Jadi kalau ada teman-teman yang menulis butuh sesuatu, nanti tinggal copy dari situ, dicocokkan dengan aslinya. Jadi kelihatan betul itu kan, dan insya Allah jadi lebih baik. Ya. Dan masih asli insya Allah, masih pakai bahasa Arab. Kemudian dia kan Mu'jam yang terkenal, Mu'jam At-Tabrani. Mu'jam At-Tabrani. Nah, ini 4 tipikal utama. Jadi kalaupun teman-teman di masjid pengen mengoleksi hadis, lihat dulu, antum bisa pisahkan kebutuhan jamaahnya seperti apa yang mau dipelajari. Misal ada ta'lim nih, kajian fikih, baik itu fikih laki ataupun untuk perempuan misalnya, ya antum ambil referensinya, kitab Sunan bagikan, bahas dari situ. Oh, kita pengen belajar yang umum dulu, ambil misalnya Al-Jami', cari Sahih Al-Bukhari, cari Sahih Muslim, ya. Paham sampai sini? Baik, ini yang saya sampaikan sebagai pembuka nanti, sehingga ketika nanti kita bahas masalah hadis-hadis kita paham. Kalau saya sebutkan di sini, nggak ada di sini belum tentu tidak sahih, bisa ditemukan di yang lainnya. Jelas ya? Nah, tolong persepsi kita masih dibuka sehingga sesuai dengan aspek keilmuannya. Ya, sahabat Nabi menyampaikan, sahabat menerima, disampaikan, ulama merumuskan, dituliskan. Mereka tidak ada perbedaan pendapat di sini. Nabi nggak beda, sahabat nggak beda, tabiin nggak beda, ulama nggak beda. Tiba-tiba Anda beda sendiri misalnya. Nah, mohon maaf, yang salah bukan sahabat, bukan tabiin, bukan ulama. Kita yang barangkali mesti melihat dengan lebih luas. Paham sampai sini? Baik. Yang terakhir, sebelum sampai ke yang kelima, saya ingin terangkan sebentar. Yang 4 ini, dengan segala klasifikasi, ini yang disebut kitab hadis namanya. Saya ulang, ini yang disebut kitab hadis. Kutubul hadis. Atau diistilahkan dengan masadirul hadis. Kitab-kitab primer hadis. Ya, masadir al-hadis. Kitab hadis. Jadi kalau antum ingin belajar hadis dari sumbernya, carinya ke sini. Keempat klasifikasi tadi. Jelas ya? Awas, hati-hati nanti orang-orang ahli hadis itu ketat sekali memberikan istilah. Sampai kalau ada orang menyebutkan, misal, ini ada hadisnya, di mana? Di Al-Arba'in, itu diketawain tuh sama ahli hadis tuh. Ya, karena sumber hadis itu bukan dari situ. Sumber hadisnya dari sini. Ya, Anda harus menyebutkan apakah di Al-Bukhari, apakah di Muslim, apakah kemudian di An-Nasai dan sebagainya. Nanti ada yang dari 4 ini, ada yang pernah dikumpulkan jadi 6 sumber utama, disebut dengan kutubus sittah. Ada yang 9 sumber utama disebut dengan kutubut tis'ah. Nanti lebih jauhnya, insya Allah pertemuan berikut tolong diingatkan. Saya bawakan filenya, kalau sempat saya bawakan kitabnya.
Jadi saya kasih contoh sekalian. Ini yang Al-Bukhari ya, covernya begini, isinya begini, manuskripnya contohnya seperti ini. Kalau dipegang begini warnanya, ada berapa jenis edisi, sampai editorialnya, sampai syarahnya, begini jenisnya. Jadi saya tidak menginginkan Anda, riwayat Al-Bukhari, bukunya aja belum pernah lihat. Kitabnya belum pernah lihat gitu kan. Jadi jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak pahami jelas. Ya. Paham sampai sini? Baik, Alhamdulillah. Baik. Nah sekarang, kadang-kadang kan dalam pembahasan tertentu, bahkan kalau kita misalnya ingin merujuk ini sebagai referensi, bab tertentu, nggak mungkin kan semua dibawa. Apa antum kira misalnya Sahih Al-Bukhari, maaf, bisa ringan seperti ini? Tidak ya, tebalnya juga cukup tebal, lebarnya juga cukup lebar, dan barangkali belum tentu bisa praktis dibawa kemanapun. Saya ingin setelah Sahih Al-Bukhari, Masya Allah, mau dikantongin susah, aja bikin jubah yang kantongnya segini gitu kan, masukin, bawa, misalkan, kan bikin repot sendiri gitu ya. Tapi nggak mungkin, mustahil bisa dibawa kemana-mana, dan tidak semua di kitab itu ingin dipelajari seluruhnya. Barangkali para pebisnis, pengusaha ingin belajar tentang cara usaha berasal dari Nabi, gitu kan? Barangkali teman-teman yang pengajar ingin belajar sifat pengajaran Nabi SAW. Itu harus dikeluarkan, dipilih secara tematik. Nah, pilihan secara tematik sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan itu yang disebut dengan mukhtarat. Sehingga ada istilah mukhtaratul hadis atau hadis-hadis pilihan. Hadis pilihan. Alhamdulillah. Misal, Imam An-Nawawi merumuskan hadis misalnya kan? Hadis-hadis dikumpulkan oleh beliau, dituliskan. Lalu oleh beliau diklasifikkan. Oh ini hadis-hadis khusus untuk para pemula yang ingin belajar tentang kaidah-kaidah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulnya. Tapi nggak banyak-banyak dulu, karena pemula sifatnya kalau belajar banyak cepat bosan. Ya diberikan sedikit dulu, kisaran 40 hadis lah. Ya beliau tuliskan 42 hadis. Ya kisaran 40 dalam bahasa Arab disebut dengan al-arba'in. Maka muncullah istilah hadis al-arba'in, 42 hadis. Nah, itu bukan kitab hadis, tapi dikenal dengan mukhtaratul hadis, kitab hadis pilihan. Pilihan. Jadi dari sekian sumber yang ada di sini, diambil sebagian, dirumuskan jadi 42 hadis. Disebut dengan Al-Arba'in. Jadi kalau antum belajar Al-Arba'in, itu antum belum belajar dari sumber utama. Antum baru belajar kitab-kitab hadis pilihan. Untuk bisa menguatkan dan membangun kedekatan kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Paham sampai sini? Nanti kalau secara personal sudah bagus, ini secara pribadi sudah lebih baik nih. Sudah mulai ada perubahan. Nggak mungkin baik sendiri. Kadang-kadang ada orang baik ketemu lingkungan yang tidak baik, jadi berubah lagi. Ketemu tetangga yang tidak baik, jadi berubah lagi. Akhirnya oleh Imam An-Nawawi dirumuskan lagi 1896 hadis. Bagaimana bisa menemukan lingkungan yang baik? Dibuat ciri-cirinya dari Nabi. Lingkungan bagus tuh gini, yang memberikan ketenangan dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menghadirkan ketenangan, membuat kita dekat dengan Allah, itu diistilahkan dengan nama raudhah namanya. Makanya antum kalau berada di raudhah, walaupun sempit, saling berdesakan, tapi kan enak aja kan? Enak aja zikir, berdoa, Masya Allah. Ya cepat. Sebentar. Kayak gitu kan? Masya Allah, kadang-kadang gak dijawab, dibiarin aja. Saking tenangnya, enaknya. Dan berbagi itu luar biasa. Begitu selesai, antum mundur, yang lain masuk lagi. Dan enak suasananya. Lain. Karpet hijau dengan merah, lain suasananya. Begitu masuk ke hijau, suasana hati sudah lain. Enak, itulah raudhah. Ya, taman yang menghadirkan ketenangan, kenyamanan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya juga. Nah, jamaknya disebut dengan riyadun. Riyadun. Ya, jadi bagaimana jamak itu kan banyak artinya. Bagaimana rumah antum bisa seperti raudhah yang kalau masuk ke situ suasana hati tenang, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lihat ruang musholla pengen sholat gitu kan, lihat mushaf pengen dibaca, dengar sesuatu ada keindahan di situ. Bagaimana menjadikan rumah sebagai raudhah? Antum turunkan. Bagaimana menjadikan kantor sebagai raudhah? Bagaimana menjadikan komplek tinggal kita sebagai raudhah? Dijamakkan semua berubah menjadi riyadun. Tempatnya kayak raudhah, tapi orang-orangnya menyebalkan misalnya kan nggak nyaman juga. Maka harus menemukan orang-orang yang baik juga untuk menghadirkan tempat yang lebih tenang lagi. Orang-orang yang baik yang mendekatkan kita dengan Allah namanya salih. Jamaknya disebut dengan solihin. Solihin, maka digabungkan menjadi riyadus salihin. Naik 1896 hadis. Ini termasuk mukhtaratul hadis. Makanya beda Anda belajar al-lain dengan riyadus salihin itu akan lain. Riyadus Shalihin lebih Al-Arba'in lebih ke personal. Riyadus Shalihin lebih terbuka lagi.
ya, secara hubungan sosial, komunal, bagaimana menciptakan kebaikan dalam kehidupan bersosial. Ini yang disebut dengan mukhtarat al-ahadits. Anda pengen pilih, ini sunan ini kebanyakan tebal-tebal, ada berapa jilid. Saya pengen yang sedikit aja, belajar fikih yang singkat. Maka Ibnu Hajar al-Asqalani mengeluarkan dari Sahih Al-Bukhari. Udah nggak usah banyak-banyak, ini hadis fikih aja. Diurutkan oleh beliau. Siapa yang ingin sampai pada harapan yang diinginkan belajar fikih, harapan yang sangat diinginkan disebut dengan maramun. Sampai kepadanya disebut dengan bulughun, maka disebut kitabnya Bulughul Maram. Nggak pakai ini. Ini hadis pilihan Pak Al-Mukhtarat. Paham sampai sini? Nah, kita belum belajar ilmu hadis ini, kita baru hadisnya. Baru kitabnya. Jadi kalau nanti teman-teman ngoleksi di sini kan ada banyak nih, Masya Allah. Itu ada Bulughul Maram, saya lihat ya. Masih rapi, belum bergeser, masih rapat. Dia, Masya Allah, Alhamdulillah. Artinya belum ada yang ngambil sama sekali ya. Baik, itu Masya Allah, haula wala quwwata illa billah. Bahkan antum punya Syiar A'lam Nubala itu. Masya Allah. Itu tidak mudah itu. Syiar A'lam Nubala itu, jilid bahasa Arab aslinya aja, 29 jilid. Masya Allah, terjemahannya ada 4 jilid ya. Itu luar biasa tuh. Mungkin baru sebagian, belum semuanya. Itu nanti kita bahas lebih jauh lagi ya. Nanti saya tunjukkan dalam bentuk digital. Boleh saya hapus yang ini? Baik. Masih ada waktu kita? Sampai jam berapa? Ya silakan. Wah, ya, nggak ada masalah ya. Saya suruh berhenti, antum silakan sampai jam 9. Saya yang ada pahala besar ya. Baik. Setiap ada peluang pahala jangan tinggalkan. Kalau antum bisa raih ya, kalau ditunda kemungkinan besar nggak akan dapat lagi. Apapun itu poinnya.